Ngocok. 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 Ngobrol apapun yang penting cocok. Ngobrol cocok. Halo, selamat sore Mighty People. Kembali lagi sama saya Abai dan Satria sama Syas di Ngobrol Cocok. Sekarang kita Ngobrol ada cocok with Mighty Tiny, Bay. Ngobrol Cocok with Mighty Tiny. Sekarang kita sama Ariel, ditemani sama Ariel Atau Kang? atau Kang Ariel. Kang Ariel. Iya, Kang Ariel. Kang Ariel ini kalau orang pribadi baru tahu itu waktu awal masuk SMA 3 karena Ariel itu temennya salah satu teman Bay. Kalau Syak tahu dari mana Syak? Aku juga tahu dari teman itu. Kalau kita sama. Oh, dari Abai. Kalau Abai. saya baru sekarang sih tahunya. Iya, kebetulan. Jadi- Tapi interest sih sama ngelihat tadi dikasih tahu kan Ariel ini apa sih? Apa ngebangun mobil ya? Ya. Dari Sebelum sana sapa dulu. Iya kan tadi udah kenalan. Halo Ariel. Halo. Halo. Lagi sibuk apa Ariel sekarang? Ya biasa Mau Jo lagi sibuk anjing. Katanya juga biarin bridging dulu ke situ setelah Lanjut Abai. mobil baru gimana nih? Oke. Aing udah mulai canggung terus lanjut. Ya nggak apa-apa, tenang. Gimana nih Riel? Tadi kan ngobrolin mobil. Iya. Yang ngebangun itu tuh benar-benar dari nol atau gimana? Jadi si mobil tuh kan VW Karman gitu. Jadi itu mobilnya emang udah tahun 70, udah Tahun jadul 70? lah. Jadi dulu pas dapet tuh kayak masih apa ya, kayak ininya doang lah, cuma body Oh, sama rangka ya? Ya, biasanya Buat tuh- yang belum tahu nih, mungkin buat yang belum tahu, Ariel tuh nyewain mobil antik kali ya. Iya, Ariel jadi- ya. Nyewain mobil antik khusus wedding atau khusus gimana? wedding sama prewedding sih. Oh, Jadi khusus ya? heeh. Oke. Lanjut Ariel. Oke. Jadi VW-nya VW Karman Gia tahun 70. Nah, jadi dulu pas dapet tuh emang masih kayak kerangka dan ininya gitu. Itu di Indonesia dapatnya tuh? Dapetnya di Indonesia. Nah, tapi buat dapet si barang-barangnya tuh harus impor. Kan pengen ori ya, misalnya pengen barang-barangnya pengen ori. Nah, makanya carinya tuh lama tuh, buat tuh lebih dari 4 tahun lah. Katanya dari awal SMA ya? Sebelum SMA dari SMP tuh ngebangun itu baru beres tuh kelas 2 SMA ya, 2 SMA atau 3 SMA lah baru beres gitu. Oh, Baru bisa dikendarain tuh. Baru bisa kendarain. Terus dulu pokoknya tapi dulu awal-awal masih kendala banget lah gitu. masih rewel lah ya? Masih rewel, banyak mogok, terus dicek lagi ternyata ada yang nggak cocok partnya gitu. Tapi yang buat lama sebenarnya itu sih. Si parts yang Si impor. partnya yang harus impor. impor itu. Karena kan jadul ya. Terus bengkel VW, sekarang VW udah nggak ada di Indonesia sekarang. Jadi harus Oh, bengkelnya. Dari mana biasanya impor? Yang aku tahu antusias VW itu gede juga di Thailand katanya ya. di Indonesia juga banyak sih, Banyak ya? tapi memang kan di Indonesia tuh paling mobilnya tuh kayak VW Kombi, Iya. Kodok, Safari Iya, gitu. Nah, emang gitu-gitu. kalau misalnya Karman Gia sendiri masih jarang sih di Indonesia gitu. Biasanya jadi mobil-mobil collectible orang-orang yang cuma disimpan Iya. gitu kan. Cuman Tapi kalau rongsoknya nemu di mana Ril? Bisa nemu itu mobil apakah emang dari saudara kah atau? Iya, jadi dapat dari orang sih. Jadi dari orang ada yang nemu katanya bagus kalau misalnya mau dijadiin proyek. Akhirnya coba tertarik lah akhirnya. tarik nih. Jadi proses yang paling lama mah waktu inden barang berarti. Gitu Iya. sih. Jadi si barangnya tuh jadi bekas orang atau masih baru dibikin sama si Lebih ke VW-nya atau gimana? lebih ke rongsok aja sih sebenarnya, lebih ke Oh, kayak kayak jadi misalnya, nyari yang bekas-bekasnya gitu. kali yang bekas-bekasnya. Terus mesinnya juga harus ganti lagi kan, semuanya ganti lagi. Ganti itu mesinnya pakai VW Kodok kalau misalnya dulu. Oh berarti baru ya? Lebih Iya, muda ya? Lebih muda. Oh, oke. Tapi Ril, bukannya kalau misalkan si VW gitu tuh agak susah kan cari orang yang ngerjainnya. Kalau boleh tahu itu berarti dikerjainnya lokal berarti pakai tenaga lokal. Lokal. Biasanya Rapi banget berarti ya, Dok? udah banyak sih sebenarnya, udah lumayan banyak sekarang ya. Kalau misalnya kayak mau rakit mobil VW gitu, misalnya daerah di Bandung tuh Antapani, Arca Manik ya. Arca Manik Nah sih dia kayaknya. kayak biasanya banyak banget bengkel-bengkel khusus Buat VW. VW, Mercy dan kawan, mobil jadul yang buat rakitan lah Oh, gitu. iya, iya. Nah biasanya mereka banyak yang di sana gitu. Nah, Berarti soal masalah per mobil klasik mah hatam aja lah ya. lumayan. Karena itu yang akhirnya saya kan sekarang di mesin ITB kan. Ya. Nah, akhirnya gara-gara senang sama mobil Motor klasik klasik. sih dulu awalnya. Jadi masuk ke sana. Masnya,
Keren. akhirnya masuk sana. Berarti Ariel tipikal orang yang kalau di bengkel tuh nungguin sambil nanya-nanya. Iya biasa. Iya. Terus sih Nungguin ngajak ngobrol gitu. Setelan Hobi. kopi hitam ya kan. hobi yang menghasilkan. Tapi itu kalau mulai disewa-sewainnya mulai kapan ya? Oh, mulai disewa-sewain tuh pas Nasim tuh kelas 3 lah ya. Kelas 3 iya gitu. Jadi awalnya tuh jadi ada saudara gitu punya WO lah istilahnya. Jadi awalnya kerjasama dulu sama itu, jadi ditawarin lah istilahnya kayak gitu. Jadi dari situ ternyata menjanjikan nih, ternyata cukup menjanjikan. Ternyata orang-orang karena gini, orang-orang tuh pas nikahan tuh pengen yang ini kan, ya. pengen momen sekali seumur hidup dan kawan-kawan. Jadinya carinya yang bisa dikenang gitu kan. Jadinya kalian nih tawarin. Lagian juga mobil cuma dipakai sejam 2 jam doang ya. Nah, dulu karena abis itu pas bagus nih ternyata, jadi dirapiin lagi lah gitu. Biasanya kan dulu tuh masih banyak ya, masih belum bagus lah gitu, sebenerin lagi akhirnya disewain lah ke orang-orang, terus banyak yang mau juga. Nah, Ariel, aku tuh baru dengar nih, ternyata Ariel tuh ketua dari Jabar Zilenial. Ya betul. Nah, bisa jelasin gak nih si Jabar Zilenial itu apa, Ariel? Kegiatan-kegiatannya Buat teman-teman mungkin ya. kan kita juga siapa tahu kita bisa bantu, Ariel. Siap. Iya. Dan kita satu antusias. Iya. Oke, Pasti. jadi apa ya? Jadi sebenarnya Interest. Iya, boleh nanti kalau misalnya ini mungkin bisa join. Oh siap. 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 Nomor telepon, Boleh. alamat rumah, apalagi. daftar. Dari Gobek aja kali ya. Ya, Dari Rafli, astagfirullahaladzim. Siap, Rafli lanjut Real. Apa Jabar Zilenial, Real? Oke, jadi sebenarnya Jabar ini disingkatnya JBZ sebenarnya. Jadi ini kayak organisasi anak muda, sebenarnya wadah nih buat anak-anak muda ini, ada wadah buat nyalurin kegiatan-kegiatan sosial lah istilahnya kayak gitu. Jadi ini tuh sifatnya terbuka buat umum gitu ya. Jadi kita tuh ada sifatnya tuh ada open volunteer juga. Jadi open volunteer ini kita setiap kali ada kegiatannya doang gitu. Jadi kita nggak ngewajibin mereka harus ikut dulu ada kaderisasinya, harus ikut dulu organisasi, terus ada prosedur lainnya gitu. Tapi asalkan mereka punya punya waktu dan punya keinginan tuh, setiap kali ada kegiatan kita selalu buka gitu di Instagram kita biasanya kayak gitu. Nah, biasanya kegiatannya kita ngapain sih? Kita pertama kita berbagi. Kita berbagi itu rutin, misalnya tiap minggu tuh kita nyalurin nasi bungkus sama sembako. Sekarang udah lebih dari 4.000 nasi bungkus Itu dari awal dari bulan Juni. Juni 2020. Bulan Juni, terus jadi kita selalu buka open volunteer tiap minggunya ke orang-orang. Alhamdulillah banyak banget tuh biasanya yang ini, sedangkan tapi kita sendiri cuma nggak bisa banyak gitu karena keterbatasan ini. Biasanya cuma 8 sampai 12 orang biasanya yang kita tiap minggunya turunin gitu. ya. Terus kita cari jalan-jalan Kota Bandung, cari orang-orang target kita gitu ya kan. Banyak nih yang terdampak Covid nih sekarang ya, terutama ya. Jadi kita targetin buat mereka itu, kita keliling-keliling Kota Bandung, bagi-bagi kecamatan dan kawan-kawan. Terus kita juga ada kebencanaan, misalnya kebencanaan itu kita biasanya bantuin cari dana. Terus kita nanti ada yang orang yang kesana langsung selalu volunteer dana, lagi ya? volunteer lagi. Kemarin tuh yang Sukabumi banjir, cuma kita nggak nurin volunteer, ternyata di sana tuh udah banyak banget. Gitu kan. Daripada bikin ribet jadi ya. sekarang tuh pas lagi bencana tuh banyak banget sana, sedangkan sekarang lagi Covid kan ya. Jadinya salah satu concernnya kemarin tuh ngirim bantuan saja dalam bentuk apa, kita disalurkan sama orang di sana gitu. Kita ada yang penyaluran di sana. Takutnya malah terlalu banyak orang kan di sana gitu. Jadinya nggak bagus gitu kalau malah riskan Menghindari juga sih. gitu. Tapi sebenarnya ini menarik sih, program Jabar Zilenial ini kan sebenarnya bisa dilakuin sama siapa aja ya, Real. Siapapun di kota apapun gitu ya. Bisa ya, ini bisa jadi percontohannya gitu ya, Real. Soalnya itu sebenarnya bergerak di bidang kemanusiaan gitu dan pendidikan juga kalau Iya, jadi kalau misalnya pendidikan tuh kita ngajar sih sebenarnya. Jadi ada ngajarnya, sebenarnya latar belakangnya gara-gara sebenarnya kan sekarang lagi Covid ya. Nah, pas lagi Covid ini kan dialih fungsikan. Nggak semua orang kan balik ke online ya. Tapi sedangkan nggak semua orang tuh sebenarnya punya akses gitu. Nggak semua, kayak misalnya ya ambillah handphone, nggak semua orang punya, nggak semua anak-anak punya handphone. Jadi kita targetin nih orang-orang yang istilahnya pas nggak punya akses nih. Jadi misalnya kita ke panti asuhan kecil-kecil atau misalnya ke kampung-kampung gitu. Kita istilahnya kita berbagilah ke pengalaman sama mereka. Biasanya nggak jauh-jauh sih, kita paling kita bicara tentang cita-cita, tentang motivasi, tentang jadi ngasih support lah, lebih ke mental ya. Jadi kita nggak ngajar yang mungkin mata pelajaran gitu ya, matematika gitu kita nggak, tapi kita lebih ke skill hidup aja gitu, soft skill hidup. Sekarang ini lagi berlangsung juga, sekarang baru mulai udah sebulanan kita ngehimpun volunteer juga, udah dari beberapa volunteer kemarin 35 yang daftar
untuk si bagian ngajar ini daftar tuh sekitar 300-an orang. Tapi kita sortnya dari 30-an orang gitu. Nah, itu turunin buat yang sekarang baru beres tuh minggu ini. Tanggal 6 itu udah beres. Itu berapa lama Ariel masa baktinya? Berarti? Masa baktinya tuh sebulan sih. Jadi Mengajarnya? mengajar tuh sebulan. Jadi kita datang ke mereka tuh Sabtu Minggu. Setiap minggu tuh 2 kali kita datang ke mereka. Jadi kita ada tempat kayak sekolahnya gitulah di sana ya, kayak TK-nya gitu. Tapi jadi Senin sampai Jumat dipakai buat kegiatan mengajarnya biasa. Sabtu Minggunya kita yang diizinkan untuk dipakai gitu sama kita gitu. Nah, kita seminggu 2 kali lah kita datang ke sana. Boleh tuh buat yang penasaran tentang Jabar Zilenial bisa dilihat di mana? Bisa nanti dicek di Instagramnya di @jabarzilenial. Nah, itu mungkin teman-teman kalau misalnya tertarik nih. Yes. Nah, itu kalau misalnya teman-teman Masukin aja update-nya ya. Kenal aja kali ya. Berarti kalau open volunteer juga di situ? Iya, open volunteer di sana, semua informasi-informasi kegiatan di sana semua. Pokoknya pantengin aja Jabar Jadi Zilenial kalau ya. yang tertarik tuh bisa langsung banget cek Itu di karena situ. hal kecil tuh. Hal Iya. kecil yang ternyata berdampak Iya, banget. dan bisa dimulai dari mulai dari sekitar tetangga, mulai dari- Gitu. Sebenarnya asal punya kemauan doang sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya lagi kayak gini kalau misalnya mau kita ada wadahnya nih gitu. Iya, siap. Nggak harus bisa apa ya, bakat jadi guru asal emang niatnya gitu. beramal tentang ini sih. Jadi sebenarnya di sini kita nggak membatasi ya, maksudnya latar belakangnya harus apa, terus skillnya harus apa. Tapi nanti kita kayak mungkin ada sedikit training, ada pelatihan dikit gitu ya. Nah, nanti istilahnya biar pas nanti terjun ke masyarakat juga, misalnya protokolnya tetap ada gitu kan ya, pas ke masyarakat. Terus yang disampaikan juga tepat sasaran gitu. Wah, tapi kayaknya sibuk ya Ril ngurusin itu. Ya, maksudnya programnya kan maksudnya untuk menghimpun anak muda dan segala macam. Tapi aku lihat masih sempet nih ikut himpunan kata Ariel. Masih. Gimana bagi waktu cari Ariel ya? Jadi sebenarnya lebih ke membagi waktu aja sih sebenarnya gitu. Jadi biasanya Gimana kalau time management? Aduh, ini mah perlu biasanya sih kalau saya sendiri biasanya paling di ngurusin full tuh di weekend sih bisanya gitu ya. Jadi misalnya buat Senin sampai Jumat tuh fokus belajar ya sampai jam 6, di atasnya dipakai buat organisasi ngurusin gini-gini juga, tapi buat si organisasi ini Sabtu Minggu gitu fullnya. Sedangkan kalau misalnya buat di himpunan sendiri sama sih Senin sampai Jumat sih gitu biasanya ya, karena kalau dari himpunan sendiri di mesin kan ya, biasanya kegiatannya memang Senin sampai Jumat sih biasanya gitu. Jadi nyesuain aja sih gimana caranya kita nyesuain, seimbangin aja sama semuanya. Prioritas juga prioritas. Ya intinya. Real, aku mau nanya nih sebelum kita masuk ke fun fact nih ya Real. Oke. Apa Real yang terhambat di 2020 Real? Oh, Pasti banyak dong, nggak mungkin nggak mungkin. buat Dari penyewaan mobil juga kayaknya. Wah, itu kan dia sih jadi ngebalikin DP kan banyak kayaknya kan. biasanya ya kalau misalnya pribadi sih itu sih ya itu cukup, karena itu kan salah satu pemasukan juga ya sebenarnya. Jadi buat pemasukan juga, nah emang sedikit berdampak sih ya. Dulu tuh biasanya sebulan tuh bisa sampai 4 kali sih gitu kan, 4 sampai 6 sih bisanya gitu. Jadi tiap minggu tuh bisa ada sampai 2 kali gitu. Sekarang tuh lagi nggak banyak sih sebenarnya sekarang gitu. Jadi Tapi kalau dalam sebulan mah masih ada Real satu. masih ada 1 atau 2 gitu ya. Biasanya sekarang tuh lebih banyaknya yang ke pre-weddingnya sih sebenarnya. Dulu kan kayak weddingnya datang ke sana, sekarang karena weddingnya juga sekarang jarang kan ya, jadi dibatasin juga jumlah orang yang datang ke pernikahannya. Jadi misalnya sekarang yang sewa-sewa buat photoshoot gitu-gitu tetap ada sih. Tapi ada nggak sih mau bikin apa gitu jadi terhambat Real kan? Kalau kayak kita kan, tadi kita mau bikin acara kayak bikin apa terhambat gitu. Jadinya akhirnya kita nih bikin gini-ginian kan, balik ke online Yang udah dan di lain plan sebagainya. selama 2020 Gak ada sih sebenarnya kalau misalnya buat proyek gitu ya. Berarti mengganggu bisnis aja lebih ke ya. arah, lebih ke arah bisnis aja. sampingan lah ya, keganggu lah. Jadi jajannya kurang. Karena itu aja paling kalau misalnya kuliah dong ya, mungkin kuliah karena sekarang lagi masuk tingkat akhir kan ya, tingkat 4 tuh biasanya lagi sering banget banyak magang-magang nih biasanya, terutama kalau Iya sih. teknik mesin tuh seringnya biasanya ke industri-industri kan ya. Nah sekarang tuh industri-industri pada banyak yang tutup semua gitu, pada Katanya anak-anak teknik mesin sampai ngurusin tank boy. Iya apa? Iya gitu. Iya sih, sebenarnya sekarang juga mau ke ini sih, ke industri persenjataan. Oh, Oh ini Lagi ya. pagi Aku lah. kalau aku lihat sih waktu itu FMD itu awal-awal bikin alat swab itu loh, yang Ya, kotak kaca kan, yang pakai orang nge-swab di dalam kotak Ya, kaca jadi ya. itu dari himpunan. Nah, itu tuh kita buat juga nih karena Covid, terus terutama kita teknik mesin ada berhubungannya lah gitu. Kita bisa membantu orang Iya. gitu kan. Jadi kita tuh buat swab chamber. Nah, swab chamber tuh jadi
kayak misahin nih antara yang nge-swabnya sama yang di swabnya ada ada box kotaknya gitu lah ya buat ada misahinnya. Itu terkumpul real, jadi terwujud. Jadi itu terus ini juga Didistribusin kemana? dijual juga. Oh, dijual. Dijual juga, dibagiin ke beberapa rumah sakit rujukan juga kan. Kita terus buat juga ventilator gitu ya. Kalau misalnya yang sakit Covid kan dia butuh ventilator, kita buat juga. Jadi alhamdulillahnya yang saya ambil di teknik mesin juga ada berhubungan gitu ya sama bisa membantu lah istilahnya. Minimalnya bisa membantu sesuai sama kemampuan. Real. Itu sih keren, tapi Keren patut dicontoh ya. Orang-orang corona ngeluh aja. Iya ngeluh. Bukannya Bete di ngambil rumah, apa sih keuntungannya gitu kan, ini positifnya. Bukan udah nggak ngambil keuntungan lagi, bantuin orang yang benar-benar terdampak, boy. Maksudnya kerennya itu lah. Jadi ada take and give-nya gitu kan. Iya. Ya tapi kayaknya kita nggak usah terlalu serius terus kayaknya mas sekarang deh. Ya. Jadi sekarang kita fun fact. Iya. Ariel sehari-harinya udah serius, jadi kita harus hibur. Sekarang waktunya menghibur. Tapi bro punya pertanyaan satu. Boleh. Jangan serius. Enggak, Terakhir enggak, tapi kalau Ya, serius. enggak, ini mah enggak serius nyantai. Oke, lanjut. Ada perasaan gimana kalau punya title sebagai anak sebagai ingat nih perasaan gimana tuh kan ada Sebagai apa? Sebagai apa? Iya. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa sih, ya, Rian. nggak apa-apa kan? Cuma saya nggak berani nanya aja. Makasih siap. Kalau mau kumpul aku bantuin. Kalau aku soalnya pasti polontong. Makanya kan enggak. Enggak sih sebenarnya biasa aja sih sebenarnya. Soalnya dulu tuh kayak dikasih ujangan lah istilahnya. Jadi terlepas dari orang tuanya kayak gimana, karakternya nggak boleh berubah gitu. Jadi dari itu yang misalnya selalu ditanamin ke aku sendiri gitu ya. Jadi kayak ya udah kayak jadi diri sendiri aja gitu, nggak usah karena sifatnya itu sementara gitu ya, fana Iya, itu. betul. Ya siapa tahu misalnya nanti udah nggak jadi lagi juga, masa mau ya gitu. pribadi yang beda. Jadi ya udah kayak terus dari orang tua juga nggak ngemanjain juga sih. Misalnya dulu waktu SMA aja dulu SMP SMA tuh nggak boleh dikasih motor loh. Gitu. Jadi dulu Aku tahu Kak, kamu suka naik sepeda kan? Nah, jadi dulu SMP SMA tuh dulu jadi kemana-mana naiknya sepeda. Tiap hari Jumat kan? Tiap hari. Oh, tiap hari kamu? Tiap hari pulang pergi naik sepeda, terus Tapi kencan sama cewek naik sepeda juga dibonceng. Ya kayak gitu kan. Jadi Unboxingnya di sepeda nggak? Astagfirullahaladzim. Apa Enggak, sih, udah. Pak? Unboxing sepeda. Apa Iya, sih? unboxing sepeda. Barang-barang Iya, enggak. bareng pacar. Nggak ikut kompetisi Pak Jokowi. Nggak dapat sepeda. Lanjut Rio. terus tapi dulu tuh sepedanya tuh di custom sih sendiri gitu. Jadi custom dibuat pakai ada motor listriknya. Oke. Nah, jadi istilahnya nggak terlalu beban, nggak terlalu capek banget lah gitu buat dipakai setiap hari gitu. Jadi dulu dipakai gitu terus ya udah kayak enjoy aja gitu. Di sekolah juga ya nggak pernah sih dulu kayak nyombongin gitu ya misalnya. Tapi dari sosial nggak ada yang mengganggu gitu. Karena sebenarnya lebih kebanyak mengganggunya gitu dari bukan mengganggu ya, lebih banyak gak enaknya sebenarnya gitu. Ada yang memanfaatkan. Itu banget sih sebenarnya gitu ya. Kadang kita tuh nggak pernah tahu gitu intensi orang misalnya mau apa gitu. Kan tiba-tiba kadang dekat dikit terus tiba-tiba dia nyodorin proposal misalnya. Oh, itu tuh sering berarti ya. Oh, pengalaman. Sama minjem duit. Sama MLM mungkin. Banyak banget tuh kalau pas SMP SMA gitu ya. Jadi SMP Rio. Ya maksudnya dari awal papa. Iya sih. Misalnya dulu tuh jadi wali kota 2013 itu 13 tuh masih kelas 2 SMP lah ya. Nah, tapi baru banyak tuh SMA kuliah sih itu banyak banget gitu kayak baru kenal dikit terus udah misalnya minta jadi dibantuin disuruh jadi pembicara misalnya bantu lobbyin gitu kan. Sebenarnya saya sendiri malas sebenarnya sih gitu maksudnya karena soalnya gini yang buat malas tuh adalah yang diterornya saya sebenarnya gitu. Aku sendiri yang diteror gitu ya. Jadi itu kan acara orang gitu ya. Acara orang nih. Ya udah aku bantuin aja misalnya kayak nyampein surat, nyampein proposal ya udah nyampein aja gitu. Misalnya tapi biasanya tuh yang di follow up-nya ke aku gitu. Oh iya pasti. Gimana? Begitu di follow up, nggak tahu pusing. Nggak tahu ya udah. Jadi biasanya kayak ya udah nyampein doang. Sebenarnya aku kasih nomor kontaknya aja gitu. Tapi nggak mau ngurusin lagi gitu ya karena malas juga sebenarnya kalau ngurusin. Gara-gara si Syak nanya, jadi aku ada pertanyaan. Oh, apa? Boleh. Real, apa komentarnya waktu papa jadi relawan vaksin? Apa ya dulu waktu relawan vaksin sih kayak
Tegang nggak sih? Ya udah gitu gak sih? Nggak tegang Ria? Enggak juga sih sebenarnya kalau di keluarga tuh, soalnya di keluarga tuh lebih orangnya kita cerita gitu sih. Jadi kita makan malam suka bareng, jadi orang tua masih suka makan bareng di meja makan bareng gitu sama adik gitu. Jadi ngobrolnya banyak lah gitu. Jadi ya santai sih, terus ya tahu juga misalnya Maksudnya karakter dari ayah sendiri kayak gimana ya emang gitulah ya udah. Udah sekarang kita saatnya ngehibur lah. Udahlah. Menghibur. Serius Sat, tolong Sat. Fun fact. Fun fact. Waktunya fakta. Real. Yuk. Lucu nih fun fact-nya. Wow. Fun fact yang pertama. Ariel pernah menggunakan HP Nokia Lumia 1210. Bener nggak? Zaman kapan itu? Bener nggak? Ya kan? Hebat sih. Riset dalam. Riset mendalam, Real. Risetnya mendalam ini, Real. Hati-hati. Terakhir pacaran sama siapa? Ada di sini. Hati-hati, Real. Bener ya? Benar, iya dulu SMP lah ya. Bener pertama pegang HP SMP. Tapi ganti-ganti sih dulu paling sering ganti-ganti tuh SMP pakai yang Samsung yang flip yang cuma 300.000 kan pernah juga. Ngalamin Engage nggak sih? Enggak. Enggak. Kalau Engage enggak pernah. Oh, sorry. Biasanya flip terus dulu tuh Xperia. BlackBerry enggak pernah tuh BlackBerry enggak pernah. Dulu Langsung iPhone. enggak. belum. Lebih banyaknya ke yang gitu sih yang flip-flip itu. Nah, sukanya berarti yang flip ya. Berarti bener ini fun fact yang pertama. Jadi isi pulsanya tuh 80% harga total HP-nya. Banyak ya. Iya sih. Biasanya emang anak SD begitu kan, SD SMP gitu. Yang enggak apa yang banyak pulsa. Tapi dulu karena yang enggak ada kebutuhan juga sih buat kayak gitu. Biasanya terus kalau Tapi bener nggak? Yang penting mah bener kan? Nah, Pasti. karena ya warna kuning dulu. Ada lagi nih. Boleh. Negara yang paling ingin dikunjungi adalah Zimbabwe. Bener nggak? Lama sih itu dulu. Tapi bener kan? Nah, Kenapa? Real? Kenapa? Udah tercapai belum? Karena namanya eye catching kah atau apa? Sebenarnya nggak tahu sih. Kalau misalnya dulu tuh gara-gara dari Babe sendiri. Babe itu kan dia arsitek kan ya. Yeah. Jadi dulu tuh sering keliling dunia lah gitu. Terus jadi aku tuh dikasih challenge gitu. Jadi dulu harus bisa ngalahin rekor dia gitu keliling dunianya. Nah, makanya kayak ya pengen juga datang ke negara yang Entah berantah. ya bukan entah berantah juga sih gitu. Bukan Yang belum mungkin ya. Ya yang orang-orang nggak pernah kunjungin gitu lah sih. Ya. Jadi pengennya tuh Zimbabwe iya, ya. pengen banyak yang nggak harus Zimbabwe sih, tapi ngunjungin Contohnya. ya contohnya gitu. Oke. Ngunjungin negara yang orang-orang nggak pernah datengin gitu. Bener lagi. Bener. Oke. Suka bersepeda ke sekolah udah. Lagi Real. Boleh. Film horor kesukaan Ariel. Friday the 13th. Iya nggak? Ya? Dulu sih, kayaknya itu info-infonya info lama deh. Belum terupdate. Gimana sih? Ternyata semuanya nggak update. Tapi benar ya? Iya, dulu itu. Maksudnya suka film, emang ngikutin gitu nonton. Suka horor suka sih sebenarnya horor, tapi Apalagi pandemi gini Netflix gimana? Habis nggak semua? enggak. Kalau aku sih sebenarnya kurang suka seri sih sebenarnya gitu ya. Seri drama gitu karena apa ya lama kan ya nontonnya tuh lama terus harus effort waktunya banyak. Jadi misalnya kalau film-film ini mungkin kalau misalnya ngobrol sama teman-teman yang suka nonton Netflix kan kadang suka tidak in gitu ya. Tapi genre horor salah satu apa sih? paling favorit apa dulu? Genre favorit nih dari biasanya horor juga suka sih. Biasanya horor sama Kalau sekarang apa yang emang kayak Cok lanjut. kayak apa sih wajib nih ditonton buat orang yang suka horor nih. apa kalau aku sih sendiri yang baru-baru gitu ya. Baru-baru sih paling Atau enggak yang paling serem deh? paling serem enggak sih. Kalau dari cerita ya, aku paling suka tuh Hereditary. Kalau misalnya nonton Hereditary sama Emily Rose kalau yang tahu Exorcism of Emily Rose. Nah, itu asik gitu ya sih sebenarnya. Kalau Hereditary itu lebih ke ceritanya gitu dan detailnya gitu sih. Iya, karena biasanya kan kalau film-film tuh sekarang tuh lebih nganterin ke jam sekarang banget ya gitu. Jadi tiba-tiba yang penting ngagetin. Ya Hereditary itu kayaknya cuma 1-2 doang ya. Nah, jadi kalau yang aku suka Hereditary itu emang
ceritanya Cerita filmnya. filmnya terus dan setiap scene tuh benar-benar harus diperhatiin karena Iya. kalau misalnya ada satu scene yang enggak Jadi nggak ngerti. ditonton tuh nggak ngerti nah makanya yang Iya ramai nih, tuh kalau movie enthusiast tuh gitu sampai scene-nya pengambilan gimana terus adegan cuman gimana tuh penting banget buat mereka hal kecil gitu. Ih, yang sebel mah itu ada film Malaysia apa sih? Yang hantu itu? Munafik. Nah, itu jump scare paling enggak itu. Banget sih. Sebenarnya orang nggak suka nonton horor tapi hari tadi nonton. Soalnya bagus banget. Yang terakhirnya Karena di berani rumah dia pohon menang. bukan sih? Ya. Ya. Saya nggak berani kan Sama ini sih kalau yang Emily Rose tuh rekomendasi soalnya pembawa cerita itu jadi dari ada segi hukumnya gitu sebenarnya. Jadi ada orang kesurupan dibantuin sama pastor gitu kan. Nah, terus pasturnya tuh di sidang gitu. Jadi ada sidang orang-orang yang percaya sama hal mistis sama yang enggak percaya sama hal mistis tapi di persidangan gitu diomonginnya. Seru kayaknya. Jadi ada debat gitu. Jadi bingung nih si hakimnya, jurinya gitu. Jadi dua sisi itu logical dan unlogical. Nah, jadi ya ramenya karena beda sih sebenarnya ya kalau gak cuma ngandelin jump scare tadi tapi emang dari Ceritanya juga menarik. Jadi rekomen film dari Ariel apa ya? Kalau horor Iya, horor. Hereditary sama Exorcism of Emily Rose. Tapi ini kenapa di sini ada Fast Furious 6 ini kayaknya pasaran nih. Ya, ini bohong kan? Jadul itu kayaknya. Waduh, gak bener. Aduh. Ngaco ah. Next. Next. Nah, ini aja lah. Siapa tahu gitu salah satunya adegannya keren banget di yang keenam. Misalnya itu legend itu. Yang keenam tuh yang gini ya? Yang keenam, yang kelima. Si Yogi. Oh yang aing mah Gal Gadot Itu maksudnya kelima, Gal Gadot. itu kelima. Yang gini mah kelima kan? Hah? Itu kelima. Yang Gal Gadot sama Han itu kelima. Akhir Gal Gadot Han Fast Furious 5 udahlah enggak usah dilanjutkan. Scene-nya enggak lucu itu. Oh iya, kenapa jadi dibahas? Astaga naga. Enggak mau lanjut. Dibahas lagi. Katanya Ariel jago main saxophone. Enggak jago juga amat sih. Tapi Jadi, bisa. Jadi dulu sempat ya di wedding berapa sempat. Main di wedding. Tapi ya yang sekarang dulu tuh jadi belajar dari SMA lah ya, SMA kelas 1. Belajar terus tampil di konser sekolah gitu-gitu ya. Lumayan lah ya, buat nambah skill. Soalnya di keluarga tuh nggak ada yang bisa musik sebenarnya. Pernah gombalin cewek pakai sakso nggak sih? Aduh, itu kalau abai bisa pasti itu ya. Sama ini baik. Iya, kalau aku bisa juga kayaknya. Jadi di rumah tuh paling nyanyi. Kalau ibu adik bisa jago nyanyi. Kalau ayah tuh sama sekali nggak bisa musik sama sekali. Kalau karaoke diketawain. Tapi kan jiwa seninya ada, jiwa seninya tetap Seninya ada. digambar gitu kan ya. Ya, punya tetap juga seninya kan. Terus satu lagi fun fact-nya. Fun fact-nya Abai mau deketin adiknya Ariel katanya. Enggak lah. Beda berapa tahun? Baik. Enggak bohong. Bentar. Fun fact satu lagi katanya Ariel punya adik namanya Camila, betul ya? Ya sudah. Udah fun fact-nya berarti ini fun fact-nya benar tapi old school. Benar, tapi dulu. outdated sekali. Tapi terhibur kan? Ya, Lumayan ya? Lumayan. Jadi ingat lagi yang dulu senangnya apa ya? Alay-alay juga dulu. Alay, ampun. Apa? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Bye. Oke, sekarang kita masuk ke games. Bagian Abai sekarang. Jadi kita permainannya tuh kayak ada kata gitu disebutin sama lawan mainnya. Jadi si orang yang nebaknya tuh pakai headset. Oke. Jadi nanti kata-katanya ada di sini. Ya nanti ngambil gitu. Langsung aja lah, mulai lah. Diperagain aja ya. Ya. Waktunya games. Halo, sekarang kita masuk di segmen games. Sekarang kita bermain dengan ini fishball. Jadi nanti ada satu orang yang pakai headset dan satu orang menebak apa sih kata yang ada di dalam sini. Tapi orang yang lawannya tuh menggunakan headset dengan volume yang sangat keras. Langsung aja kalian dipanggil. Yang pertama Satria sama Syak. Langsung. Oke, boleh dibantuin untuk lawannya Pak Gobek? Oh, udah bisa? Mana nih lagunya? Gak boleh yang di sana, Bay. Yang kan boleh musik Lu gimana ya? Yang mana yang tahu, Bay? Aing pasti menang tapi
Yang kecurangan dibakar. Yang melakukan kecurangan diduruk. Oke, Syak silakan. Siap gak? Anjing. Ya. Aja, aduh panas Munduran. Tadi ini Katanya munduran juga dong dikit. Bro, katanya. Tutup di situ. Munduran. Apa? Munduran. Ngomong apa? Ah, anjing. Siap. Bego. dah Siap langsung ya. 1, 2, 3. ikan terbang di udara. Di hatimu ada aku. Ikan terbang di udara. Ah, tahu dong. Ikan terbang di udara. Mantap. Ini mah udah ini tuh. bener kan? Udah stick benar. Bener? Gantian sekarang gobek. Jago aing Panas ya di sini suasana semakin menarik dan sangat seru. Ini tuh kompetisi. Nanti hadiahnya ada tumbler langsung dari Mighty Tiny. Suasana sekarang semakin seru ya. Silakan Ariel. Suasana semakin seru atau menurut saya saja? Iya betul. Kok bisa sih? Nih. Sini. Gas, Lagunya gas, sini. gas. Lagunya sini. Hah? Lagunya jangan di sini dong, di tengah dong. Jangan di bawah dong. Tadi juga udah keras. Jangan di awal. Intro mah tuh kedengeran. Udah sok, lihat sana aja. Liatin dulu. Oke. Keras banget anjing. Ini keras banget. Iya emang keras banget. Ini pegangin apa? Itu sama gobek guys suruh pegang. Hah? Sakuin. Cakwe. Sok dalam hitungan 1, 2, 3. Nak. Yam. Dam. Yam. Nam. Yam. Anak haram. Anak. Ayam. Ada. Yam. Hitam. Tenot. Udah habis. Ditekan kira. Udah keras. Mana tekenin aing. Oke. Oke lanjut lagi. Yang menang langsung dapat tumbler teman-teman Mighty People. Udahan. Belum. Enggak digantian posisi. Gantian posisi. Oke, yes. aing seneng Ya. Ayo mana. Oh iya benar. Ada gitu? Ih susah bay. Oke, nih bay. Oh, ini. Nih bay. Oh, susah ini mah bro. Ayo cepet dong. Udah mau Ini apa? mana? Masternya mana sih? Oh ini ya. Kameranya sebelah sana. Dah. Nah, Siap. Mulai. Dah. Siap 1, 2, 3. Rambut. rambut Yo man. dingin, Digulung. tinggi kurus, Digulung. indah kusa. Digulung. Apa? Guru, rambut guru. Digulung. Aduh, nggak kedengeran loh. Digulung. Hiu, Digulung. nih ungu. Digulung. Salah. Sudah masuk. Bener masuk. Anjing. Nggak masuk kan? Nggak masuk. Aduh, maaf, Sorry ya. Kenapa ini nembak sih? Ya kan politik. Aduh. Gulung. Ayo, Ya sekarang siapa? Ariel. Ariel. Sana, Ariel. Boleh tolongin, Sak? boleh Kunci langsung, Gua lagi, ada nggak sih gua lagi? Ini nggak mau nih. Ya, Nggak apa-apa. ini katanya ya. Udah mulai. Mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Kucingku kencing
Jinjit. Kencing. Kencing. Kencing di celana. Di celana. Semakin seru dengan apa sih skor yang semakin menarik, Bung. Sekarang babak bonus. Yo, sekarang siap sama Sat. Oke. Siap, aing nambah lagi ya. Ya. Babak bonus yang menentukan siapa yang Kucing jinjitan. Anak haram. Ya aneh-aneh aja dia mah. ini yang menentukan siapa pemenangnya. Oke. Langsung. Ya, sorry. Ini nih. Dilihat katanya. Ya, kenapa yang masuk lagi? Kelihatan, Pak. Mantap. Ada toke. Ada toket. Ada toke di dinding. Ada toke Di dinding. ti Di dinding. bi Di di dinding. Dinding. bimbing Dinding. dinding. Yes. Salah. Dinding. 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 Ya. Dinding. Salah gak sih? Anak toke di dinding, Abah. Masuk semuanya sekarang. Anak toke di dinding. Anak toke di dinding. Sekarang terakhir penentuan. Ya nggak sih? Ya, udah. Udah. Sekarang Ariel sama Gobeg Nih, terakhir. ya udah pegang sendiri aja. Kalau ini menang gimana sih? Jadinya sama dong. Iya. Satu lagi kalau ini menang. Oh iya, ya udah. Sampai ada yang kalah. Ayo aja. Ini kata-katanya udah langsung di ini. Ada kata yang sebelah sini. Siap. Berbahaya biasanya kan. Jadinya mongol mungkin. Oke, gamenya langsung saja dimulai. Dan tongkat, Tongkat, kotak, otak, kotak, kotak, nah, tongkol, tong, kol, kol, hah, kol, kol, tongkat, kotak, tongkol. tongkat, kotak, tongkol. Itu udah pleset. Ini sekarang yang terakhir berarti gimana sih? Jadi sekali lagi atau udah? Terserah lah. Ya udah berarti ini durasinya berapa menit itu? Ya udah sekali lagi aja lah. Sekali lagi aja ya. Ya. Orang bisikin aja kata-katanya berarti ya. Ya, Ini udah udah habis. itu aja. Yakin aja kan dia nggak denger. Ya. Aing aja yang jawab. Oke, sekarang Back last. 20 detik back. Liatin tadi. Ini baru 3 menit. Ya. Oh, aman berarti ya. Anjing, aku males banget. Si Gobek kan nenek bisa nanya setelan nih ngabisnya. Keren, Anda keren. Keren ada mulai pressure. Ini gimana nih? Maju Dina. Ini balikin. Oh iya. Oke. Anjing capek pisan. Ini yang kelihatan banget. Go. Ah. Apa gue? Ini bagian katma aman kali ya, yang nggak penting ini. Oke, langsung kata-katanya udah berisik belum sih? Udah. Oke, Nona Rina menari di menara. Panjang amat. Oh, Nona Rina menari. Nona menari di menara. Nah, Nona Nona menari. pagi Menari. menagih Menari. Ri. berdiri Menari. bernari menari Menari di menara. di penjara Di menara. Tenot, udah. Terima Nona kasih. menari di penjara bersama sipir-sipir. Gitu. apaan sih katanya. Nona menari di menara. Menari di penjara. Idil. Enggak mana? Ai. Udah berisik belum sih? Oke, kata-katanya ada yang bantuan? Apa ya? Apa? Oh ya, ada. Kata-katanya kodok dikocok-kocok.
Mana ada deh? Mana ada sih? Enggak tahu. Mana ketawa kemana jahat anjing? Iya. Enggak jahat. Kodok. Pasti jorok anjing. Enggak isi ya. Kodok. Ini. Dodo. Orok. Kodok. Kok aing ngeliatnya jorok banget ya anjing. Enggak. Kodok. Dodo. Kodok. Tongkol. Udah ngomong. Kodok. Anjing. Gak ada pemenang. Ya, nggak ada Hari ini pemenang. tidak ada pemenang. Hari ini tidak ada pemenangnya, tapi untuk Ariel kita kasih sebagai pemenang. Karena tadi kata-katanya baik sekali, bagus, sama cepat. Jadi dapat tumbler dari Mighty Tiny. Yoi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dadah. Sip. Terima kasih Ariel udah Main tadi game seru ya. game seru banget. Seru banget sih itu parah. Jadi Banyak-banyak latihan lagi buat banyak Syak. latihan buat Syak. Pasti Syak mah. Enggak anjing udah. Oke, jadi sebenarnya kita tuh harus ngambil positifnya dari pandemi ini, ngelakuin aksi-aksi yang emang Banyak banget dasarnya pokoknya yang kita bisa contoh nih dari Kang Ariel hari ini Ariel. ya. Tadi udah disebut-sebutin ya kegiatan-kegiatan Ya, yang emang sangat positif. sangat positif banget ngelakuin apa tadi? Bisa Aksi. bisa dimulai dari diri sendiri, bisa dimulai dari sekitar Ya, juga. lingkungan, saling bantu aja kali ya. Kalau dari Ariel gimana Ariel? Ada pesan mungkin Paling dari aku paling lagi masa pandemi gini coba mungkin lebih peka aja sama Aware keluarga ya? sekitar gitu ya. Mungkin jangan cuma fokus pada diri sendiri aja tapi ternyata di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang terdampak banget gitu ya. Jadi lebih kita bisa bantuin mereka dengan hal-hal yang sebenarnya kita bisa gitu. Mulai dari hal kecil, mulai dari hal yang terdekat ya Ariel. Iya, terdekat, yang terkecil, apapun yang bisa kita lakuin itu pasti ada manfaatnya buat orang. setuju sih. Hal kecil yang sebenarnya buat kita kecil tapi berdampak besar. Ya, buat- impactnya pasti gede. Nah, itu sih. Iya sih. Gimana kalau dari Syak Dari dan niat Satria? juga sebenarnya bisa ya tanpa Iya. kita punya sumber maksudnya kemampuan apa atau sumber daya apa nih kayak misalnya kita punya nggak punya uang pun kita bisa tetap bantu intinya gitu woy. Dengan tenaga Iya kan? mungkin. Iya kan? Bisa kan? Bisa. Jabar Zilenial. Iya, jadi yang terbuka lebar. Iya, kayak Jabar ini kan kayak ya bebas siapa aja kan, nggak harus punya apa-apa, nggak harus punya uang, nggak harus punya Jadi latar belakang bingung apa, pengurus asal ntar. mau aja. Benar ya. Kalau nggak materi Cuma ya karena dia tenaga. yang ngomong jadi maaf ya Ariel. Enggak masalah Jabar Zilenial. Karena saya yang ngomong. Sorry banget ini. Ini aing promosi biar jadiin pengurus. Tuh kan. Enggak, bercanda. Kayak gini. Baru tadi Oh, kita bercanda aja ya. Aman aja kan Kang Ariel ya. Tapi ya. Udah malam, Bay. Kita Oke. sepertinya udah cukup. Ariel sudah terhibur kan? Yes. Semoga. Oke, Jangan untuk kapok-kapok Mighty aja mainnya. People, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, like. Untuk tamu selanjutnya mungkin bisa di komen. Yes. Jangan Terima lupa kasih. mau ngingetin juga buat teman-teman yang mau ikut volunteer apa segala macam, Ya, jangan lupa bisa pantengin langsung Jabar di Zilenial. Jabar Zilenial di Instagramnya. Yes. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di Ngocok with Mighty Tiny. Yes. Terima kasih. Dadah.